Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tambah Paham. Di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar mengenai bab TIU CPNS tahun 2023, yaitu pada submateri hitung cepat. Jadi nanti perhatikan baik-baik apa yang nanti kita akan bahas bareng-bareng. Jangan di skip biar tidak ada miskonsepsi, sehingga ketika ketemu soal seperti yang nanti kita akan bahas, teman-teman semua dapat mengerjakannya dengan mudah, cepat, dan tepat. Oke, tanpa basa-basi langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama, ini kalau kalian lihat adalah soal hitungan campuran. Jadi ada penjumlahan, ada pengurangan, kemudian angka-angka yang digunakan juga campur ya. Ada pakai pecahan, ada yang pakai persen, ada yang pakai desimal. Hal yang pertama ketika nanti mengerjakan soal seperti ini apa? Kita lihat opsinya dulu. Apakah dia desimal atau bentuknya pecahan atau bentuknya persentase. Kalau dia desimal, maka kita cek. Kalau jawabannya itu di A, B, C, D itu desimal, dicek dulu di bagian soal. Kamu bisa lihat di soal ini. Oh, di soal itu kalau kita lihat bentuknya campuran, maka kita ubah aja dulu bentuk ini menjadi bentuk desimal, biar lebih gampang ngitungnya. Apalagi kalau ketemu soal-soal yang angka istimewa. Contoh, apa itu angka istimewa? Contohnya ada angka setengah. Ini kalau tak jadikan desimal dapatnya 0,5. Contoh lagi apa? Ada seperempat. Tak jadikan desimal dapat 0,25. Ada lagi nanti 1/8 yang dijadikan desimal dapat 0,125. Beberapa model angka ini harus teman-teman hafalin. Biar kalau ketemu udah nggak usah ngitung lagi, langsung dipakai. Gitu ya. Jadi kalau kita cek, oh ada angka setengah, dapat rubah jadi 0,5. Tadi kenapa kok dijadikan desimal? Karena di opsi itu pakainya desimal. Tambah lagi dengan 20%. Oh, ada persen. Persen itu gampang. Dirubah menjadi per 100 ya, berarti 20 per 100. Ada lagi seperempat. Tadi berapa seperempat? Oh, seperempat itu 0,25. Masukkan 0,25. Kemudian ada lagi plus. Plusnya berapa tadi? Plusnya 0,35. Nah, angka-angka yang tadi nantinya kita akan cari hitungannya sehingga akan mendapatkan yang ada di opsi. Coba kita cek dulu. Ada bentuk persentase. Ini kita rubah menjadi bentuk desimal dulu. Kita coret, nolnya 1 kita coret yang atas, bawah itu nolnya hilang 1. 2 bagi 10 berapa? 2 bagi 10 dapatnya adalah 0,2. Oke. Kemudian apa lagi min? Min dengan apa? 0,25 tambah dengan 0,35. Dalam penggunaan kaidah hitungan itu kita menggunakan 3 bentuk, teman-teman. Ada yang namanya kurung, ada yang namanya kali bagi, ada yang namanya plus kurang. Kurung itu paling pertama. Jadi yang paling dikerjakan pertama kali itu yang kurung. Kalau ada kurung, diikuti kali bagi. Yang terakhir adalah plus min. Contoh, nanti ada kurung, ketemu sama kali, maka yang di dalam kurung kamu kerjakan dulu, baru kamu kerjakan yang setelahnya. Sama aja kayak misalkan ketemu perkalian sama penjumlahan, maka nanti kerjakan dulu perkalian, baru mengerjakan yang bagian pembagian. Jadi runtutan ini itu wajib teman-teman semua tahu. Jangan sampai kebalik, karena kalau sampai kebalik jawabannya bisa salah. Jadi kurung, kali bagi, baru plus minus atau jumlah kurang, gitu ya. Kemudian kembali ke soal lagi. Oh, ini kan semuanya rata ya, plus minus doang. Maka kita bisa ngitung biasa. Hitung dulu. Ada 0,5 tambah 0,2 dapatnya berapa? Dapat 0,7. Kemudian kita cek min 0,25 tambah dengan 0,35. 0,7 kita kurangi 0,25 dapatnya berapa? Dapatnya adalah 0,45. Tambahkan dengan 0,35. Oh, pas dijumlah dapatnya berapa? Dapatnya adalah 0,8. Berarti jawabannya adalah 0,8. Gampang banget ya. Jadi sangat-sangat gampang kalau kita tadi teliti dan
tahu konsep dasar perhitungan. Kaidahnya jangan sampai lupa. Kemudian nanti kalau ketemu pecahan, kalau ada pecahan istimewa bisa digunakan metode perubahan desimal seperti angka-angka berikut ini. Gitu ya. Biar lebih paham, kita coba lanjut ke soal yang kedua. Soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini kalau kita cek udah ada perbedaannya, ada kurung, ada perkalian. Coba kita lihat di sini ada angka 40/19. Nah, angka ini kalau teman-teman hitung itu pasti dapetnya koma-koma. Koma ini panjang, nggak genep dia. Beda sama nomor 1 tadi. Nomor 1 tadi ketemu angka setengah, ketemu angka seperempat. Itu kan angka pecahan istimewa. Jadi langsung bisa kita tuliskan bentuk desimalnya. Kalau ini nggak bisa, dapatnya koma-koma, maka kita bisa menggunakan teknik kebalikan. Cari dulu hasil pecahannya di total berapa, baru nanti kita hitung pecahan hasil tadi menuju bentuk desimal. Pertama kita cek dulu, ada kurung, maka kerjakan kurung dulu. Ingat, wajib mengerjakan kurung dulu, baru kita mengerjakan yang lain. Ini ada 2/5. Nah, kalau ada angka 2/5 seperti ini, itu nanti kalian bisa ubah dulu menjadi pecahan utuh. Biar nanti ketika mengerjakan akan lebih gampang. Coba kita lihat di sini. 2/5 itu kalau kita ubah bisa menjadi apa bentuknya? Bentuknya adalah 11/5. Kok bisa 11/5? Caranya gini. Angka paling bawah itu kamu kalikan dengan angka yang depan, dikali. Ya, hasil kalinya kamu tambahkan dengan angka yang paling atas. Berarti 5 kali 2 dapatnya 10. 10 tambah 1 dapatnya 11. Oh, berarti jawabannya 11/5. Sehingga nanti kalau pas ngitung tak ubah kan bisa. 40/19 tak kalikan kurung 11/5 tambah dengan 1/3 dimin dengan 25/30. Kemudian kita kerjakan yang bagian kurung tadi. Ada penjumlahan, ada pengurangan pecahan, itu kita bisa menggunakan metode penyamaan penyebut atau penyamaan angka paling bawah. Oh, ada angka 5, ada angka 3, belum sama dong. Kalau dia belum sama, tidak boleh kita jumlahkan. Samakan dulu. Gimana samakannya? Cari angka yang kamu bisa bagi dengan 5 dan bisa dibagi dengan angka 3. Oh, pakai ini aja. Nah, dapatnya adalah berapa? Contoh 15. 15 bagi 5 dapatnya berapa? 3. Berarti kan bisa. 15 bagi 3 dapatnya berapa? 5. Oh, berarti juga bisa. Maka kita bisa gunakan angka 15. 15 bagi 5 dapatnya 3. Angka 3 tadi kamu kalikan dengan angka yang paling atas. 15 bagi 5 sama dengan 3. 3 kali 11 dapatnya 33. Kemudian 15 dibagi 3 dapatnya 5. 5 kali 1 dapatnya adalah 5. Nah, ini ya. Maka nanti kita tinggal jumlahkan karena penyebutnya udah sama. Tuliskan lagi 40/19 gini ya. Kemudian min 25/30. Kita masukkan 40/19 tak kalikan berarti 38/15 min 25/30. Setelah kita tadi udah mengerjakan kurung, pindah prioritasnya sekarang jadi kali. Karena setelah kurung itu kali bagi, maka kerjakan dulu yang kali. Coba kita lihat di sini. Ada angka 38 atas, ketemu angka 19. Ini kan boleh tak coret ya, tak coret. 38 dibagi 19 atas bawah itu pembagian. 38 bagi 19 itu dapatnya adalah 2. Nah, 2 kita kalikan dengan 40, dapatnya berapa? Oh, 80. 80/15 itu hasil perkaliannya. Habis itu kita kurangkan dengan 25/30. Kemudian kita sama kayak tadi, samakan penyebutnya. Oh, 80 ya. Ini min 25. Ini kalau tak per itu kan nggak boleh karena dia belum
Sama, maka kita samakan dulu penyebutnya. Yaitu apa tadi? Oh, angkanya pakai aja 30. 30 tak bagi 15 bisa, 30 tak bagi 30 juga dapatnya bisa. Maka kita cek 30 dibagi 15 dapatnya berapa? 2. Masukkan ke sini. 2 kali 80. 30 dibagi 30 berapa? Oh, 1. 1 masukkan ke sini. 25 kali 1. Maka dapatnya 160 kurangi dengan 25 per 30. Dapatnya berapa? Oh, dapatnya adalah 135 dibagi dengan 30. Ini kalau kalian bagi bisa aja. Tapi ada metode yang lebih cepat, yaitu menggunakan metode yang namanya pendekatan. Jadi kita cari angka yang mendekati aja. Nggak usah yang pas, cukup yang mendekati. Itu dengan cara pembulatan. Kita bulatkan angkanya, bisa ke atas, bisa ke bawah, bebas ya. Yang penting kita bulatkan angkanya biar lebih gampang dibagi. Contoh ya, kita contohkan 135 itu dapat kita dekatkan dengan angka 130. Berarti dapat tak tulis 135 per 30 itu mendekati 130 per 30. Jadi 135 per 30 itu bisa tak buat mendekati 130 per 30. Kita bagi aja. Oh, 130 ini angka gede ya. Maka lebih enak kita hapus nolnya. Ada 0 atas hilang 1, bawah juga hilang 1. Maka dapatnya adalah angka 13 tak bagi dengan 3. Berapa dapatnya? Oh, 13 bagi 3. Paling dekat dapatnya 4. Nah, ini kan berarti 4, sekian ya. Karena kan sisa. 13 dibagi 3 itu 4, sekian. Kamu nggak usah ngitung berapa komanya, langsung cek aja di bagian angka. Oh, ada. Ternyata kalau kita cek ada di bagian opsi yang B. Satu-satunya angka yang ada 4-nya depan itu cuma B. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, gitu ya. Jadi gampang banget. Intinya teliti, kemudian latihan, pasti bisa mengerjakan soal kayak gini dengan mudah, cepat, dan tepat. Gitu ya. Coba sekarang kita ke soal berikutnya biar lebih paham lagi. Soal selanjutnya, ini ada soal yang berbeda ya, tapi ini sangat-sangat cepat sekali teman-teman kalau kalian kerjakan, bahkan 3 detik udah selesai. Kalau kalian ketemu ada akar beranak seperti ini, akar beranak, entah itu berapa angkanya, selama angka tunggal, itu kalian bisa menggunakan rumus seperti ini. Akar N, akar N, akar N, nah kayak gini, itu akar beranak namanya ya. Nilainya adalah angka itu sendiri. Misalkan ini ada akar N, maka jawabannya adalah N. Kalau dia bilang akar 4, akar 4, akar 4, akar 4, maka jawabannya adalah angka 4. Oh, berarti ada di jawaban yang opsi yang B. Jadi kalau tadi ini jawaban langsung aja 4. Langsung lihat yang bagian angka di dalamnya. Ingat, ini triknya hanya boleh kalian gunakan ketika angka tunggal. Untuk yang model lain nanti kita akan bahas di soal berikutnya ya. Mungkin kita akan bahas lagi biar teman-teman semua lebih paham ketika soalnya dikembangkan. Oke, lanjut dulu ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, nah kalau kalian lihat ini ada bentuk hitungan tapi pakai akar kuadrat. Nah, kalau ketemu soal seperti ini perhatikan dulu. Ini ada trik cepatnya ketika ketemu soal seperti ini ya. Kalau ada model angka dikuadratkan, min dengan angka yang juga dikuadratkan, bisa kalian gunakan metode AB, yaitu dengan cara A kuadrat min B kuadrat, itu dapat tak rubah menjadi penjumlahannya tadi, itu dapat tak kalikan dengan hasil pengurangannya. Oh, tadi ini kan ada angka 12,5, tak ubah jadi aja A. Jadi B, maka berubah angka jadi apa? Oh, 12,5 tambah dengan 3,5 tak kalikan dengan apa? Tak kalikan dengan 12,5 tak kurangi dengan 3,5. Nah, dapatnya berapa? Dapatnya adalah 16. Kalikan dengan berapa ini? Kalau kita cek di sini adalah dapatnya 9. Berarti angka tadi ini yang kuadrat kayak gini itu bisa tak ubah menjadi bentuknya 16 kali 9 dengan trik ini. Jadi ingat, kalau ketemu ada angka kuadrat kurangi angka kuadrat, boleh kalian bentuk menjadi penjumlahan angka tadi
tak kalikan dengan pengurangan angkanya. Dapatnya contoh soal ini adalah 16 kali 9. Masukkan sekarang, tak ganti angkanya. Oh, berarti akar 16 kali akar 9. Gini kan? Tak pecah 16 kali akar 9. Jadi kalau ada perkalian, diakarkan boleh kita pecah. Ya. Perkalian, pembagian itu ketika ada akar boleh kita pisah, nggak apa-apa. Kayak gini. Akar 16 dapatnya berapa? Oh, 4. Akar 9 dapatnya berapa? Oh, 3. Jawabannya adalah berarti 12. Oh, jawabannya 12 berarti. Gampang. Nah, ada nggak? Ada dong. Jawabannya di opsi bagian yang gitu ya. Jadi sangat-sangat cepat, tidak usah ngitung ribet-ribet dikuadratkan, langsung menggunakan metode ini. Kita nanti akan dapat jawabannya di opsi E, gitu ya. Jadi pasti kalau ketemu bisa mengerjakan. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya kita lihat di sini ada soal yang hampir mirip kayak tadi, cuma ini nggak pakai akar ya. Dia dihitung kemudian dijumlahkan dengan angka tertentu. Jadi sama kayak tadi persis banget, kita kerjakan yang ini dulu aja. Kuadrat ketemu dengan kuadrat, ada minnya, berarti kita gunakan metode penjumlahannya, kita kalikan dengan hasil pengurangannya. Berarti 2, 3, 5, kemudian kita tambahkan dengan 225, itu kita kalikan dengan hasil pengurangannya. 235 tak kurangi dengan 225. Coba kita hitung dapatnya berapa ini? Oh, dapatnya kalau kita cek ini adalah 460. Kalikan berapa ini? 235 kurangi 225 dapatnya 10. Habis itu kita kalikan, dapatnya 4.600. Angka ini tadi, setelah kita hitung, berubah jadi angka ini. Nah, lebih gampang ya. Langsung masukkan 4.600, tambahkan dengan sisanya 1,250. Maka jawabannya berapa? Jawabannya adalah 5,850. Oke, gampang banget. Sangat-sangat cepat. Tidak perlu banyak waktu, langsung dapat jawabannya apa tadi? Ada di opsi yang bagian D. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk soal yang model seperti ini harusnya kalian bisa mengerjakan dengan super cepat ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah bingung. Percaya diri aja, yakin ketika teman-teman latihan terus pasti bisa mengerjakan soal-soalnya dengan baik dan benar. Gitu ya. Untuk terakhir, nah kalian di sini nanti tak kasih soal untuk kalian coba kerjakan ya. Ini adalah soal yang nanti kalian bisa kerjakan, kemudian nanti jawabannya coba tulis di kolom komentar. Nanti yang soal yang benar, jawabannya benar, tak like atau mungkin tak sematkan ya, biar teman-teman yang lain yang mungkin jawabannya belum benar bisa mengkoreksi hasil hitungannya. Gitu untuk video kali ini, nanti kita akan ketemu lagi dengan soal-soal yang lebih menarik, soal-soal yang lebih menantang, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan tentunya jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tambah Paham. Tetap semangat, jangan lupa belajarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.